Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar surah Al-Zalzalah. Seperti biasa, diharap anak-anak ustazah berdoa dulu ya sebelum memulai untuk menghafal. Dan sebelum kita belajar, sebelum kita membaca surah Al-Zalzalah ini, seperti biasa kita akan memulainya dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. Mari kita baca bersama, kalau bisa diikutin ustazah ya. Mari kita baca dengan huruf yang benar dan juga panjang pendek yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pertama kita akan mulai dari ayat 1. Perhatikan, Ustaz akan bacakan terlebih dahulu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, di sini banyak huruf zai, tapi diawali dengan huruf za. Jadi yang ini adalah huruf za di ujung lidah. Za, bukan huruf j ya, bukan huruf ja, bukan ija, tapi idza begitu. Idza panjangnya 2 harokat, idza begitu. Kemudian di sini ada huruf zai, huruf z, zul. Idza zul zilatil. Nah, di sini ada za lagi. Zilatil ardu. Kemudian juga di sini perhatikan ada huruf du. Jadi bukan huruf d biasa, tapi dia agak tebal. Du begitu. Kemudian ketemu lagi huruf za, zil, zalaha, zilzalaha. Jadi huruf za ini banyak banget, sangat banyak anginnya dan desisnya. Jadi perhatikan dengan baik, karena sering anak-anak itu dibacanya hurufnya yang menjadi jim semua, ija, jul, atau iza, atau yang huruf za ini menjadi z, iza. Kemudian ija menjadi jim, iza jul, atau ija zul, begitu ya. Jadi hati-hati yang benar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Begitu. Mari kita baca lagi dengan pelan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oke. Kemudian ayat 2. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Perhatikan, ini huruf kha. Ada serak-seraknya. Rojatil, ini huruf j ya. Wa akhrajatil ardu, ini huruf do, dia tebal, ardu. Nah, perhatikan ini huruf sa di ujung lidah. Bukan bukan s biasa. Apalagi ash, huruf shin bukan, tapi athqalaha. Qa-nya 2 harokat, laha 2 harokat juga. Athqalaha. Perhatikan ini huruf sa ujung lidah ya. Mari kita baca dengan pelan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ayat 3. Wa qalal insanu ma laha. Perhatikan, wa qa 2 harokat qa-nya, lal insa. Nah, perhatikan di sini ada ketemu hukum ikhfa. Siapa yang ikhfa? Maksudnya ada nun sukun bertemu dengan huruf sa, huruf sin, dia namanya ikhfa atau disamarkan bacaannya. Siapa yang terlihat samar? Huruf nunnya. Jadi huruf nunnya ini dibacanya rada-rada samar begitu ya. Jadi membacanya ilsa. Jadi mau menyebutkan huruf nun tapi tidak
tidak sampai, jadi nggak nyampe nyebutnya gitu ya. Kalau misalnya disebut dengan jelas kan insa begitu, tapi karena nunnya disamarkan maka hurufnya tidak terlalu jelas. Jadi sudah huruf nunnya tidak terlalu jelas, kemudian langsung mau menuju huruf sa, ilsa begitu. Jadi bukan insa atau insa gitu. Jadi dia ditahan dulu, ilsa begitu. Saya ulang, ilsa 2 harokat sanya, numa 2 harokat juga maknya, laha hanya juga 2 harokat. Kita baca dengan pelan. Wa qalal insanu ma laha. Sekali lagi. Wa qalal insanu ma laha. Oke, baik. Sekarang lanjut ayat 4. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Perhatikan. Yauma idzin. Nah, di sini ada tanwin kasroh. Tanwin kasroh bertemu dengan huruf ta, maka dia juga hukumnya ikhfa. Jadi kan ini sebenarnya din ya, dibacanya din. Kan ada NN-nya tuh di ujungnya. Jadi ikhfa itu kan dia disamarkan. Jadi pengucapan yauma idzin sama seperti yang sebelumnya, yang nunnya itu disamarkan. Jadi membacanya bukan yauma idzin, bukan yauma idzin, tuh n-nya kan sangat jelas itu. Tapi yauma idzin, jadi nunnya disamarkan, langsung kita mau menuju huruf ta menyebutkannya. Yauma idzin tuhaddi. Nah, ini hak kecil. Haknya sini hak kecil, letaknya di tengah-tengah tenggorokan. Yauma idzin tuh. Yauma idzin tuh. Jadi bukan yauma idzin tuh atau yauma idzin tuh. Itu salah ya. Yang benar yauma idzin tuhaddi. Kemudian di sini kita ketemu sa di ujung lidah. Tuhaditsu banyak 2 harokat, roha hanya juga 2 harokat. Mari kita baca dengan pelan. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Sekali lagi. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Oke, baik, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ayat 5. Bi anna rabbaka auhalaha. Perhatikan, di sini kita bertemu dengan nun bertasydid. Jadi hukum nun bertasydid itu dia dengung ya. Jadi sebelum menuju huruf nunnya, kita akan ditahan dulu suaranya. Jadi bi-an, jadi ditahan dulu. Bi-an sekitar 2-3 harokat. Bi-anna rabbaka. Perhatikan ba-nya ada tasydid. Rabbaka. Bi-anna rabbaka auha. Haknya di sini hak kecil, letaknya di tengah tenggorokan. Kita panjangkan 2 harokat. Auha laha. Nah, di sini ada hak yang besar ya. Jadi di sini ada 2 hak. Hak kecil dan hak besar. Hak besar dan ada hak kecil. Yang hak kecil ini letaknya di tengah tenggorokan. Kalau yang hak besar itu letaknya di pangkal tenggorokan atau di bagian bawahnya ya, di ujungnya tenggorokan. Jadi ini haknya 2 harokat, hak kecil juga 2 harokat. Mari kita baca dengan pelan. Bi anna rabbaka auhalaha. Sekali lagi. Bi anna rabbaka auhalaha. Oke, baik, kita lanjutkan ayat 6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Oke, kita baca.
saya jelaskan dari depan. Yauma idzi. Nah, ini ditahan dulu. Yauma idzi yaus. Yauma idzi yaus. Ditahan dulu sekitar 2 harokat. Yaus, ini huruf so ya, hati-hati terbaca sa. Yaus agak tebal. Durun. Nah, di sini ada nun bertasydid, ditahan lagi. Durun 2 sampai 3 harokat. Nah, nanya 2 harokat kita banyakkan. Yaus durun na suash. Nah, ini huruf s sa biasa, sedangkan ini huruf shin ash ash, huruf sya sya ash gitu ya. Tal taknya 2 harokat. Yang tak yang kedua karena dia ada tasydid maka tidak terpanjangkan, langsung taliyurau. Taliyurau a'ma. Ya, di sini ada hamzah, ada ain. Jadi kalau bisa diusahakan untuk 2 huruf ini dibaca dengan pengucapan yang berbeda. Yang satunya a, yang satunya a. Yang huruf hamzah ini letaknya di pangkal tenggorokan, kalau yang ain ini letaknya di tengah tenggorokan. Jadi dia sama dengan huruf h kecil. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Oke, kita lanjutkan ayat itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Perhatikan famai. Nah, ini ditahan juga 2 sampai 3 harokat. Famai. Jadi sebelum huruf menuju huruf ya kita tahan dulu. Famai ya. Kemudian ada ain. Kita perlihatkan huruf ainnya. Famai. Nah, di sini ada huruf sa kecil, bukan sa. Bukan miss ya, atau mish, bukan mish, bukan harokat. Lazar, ini huruf za. Mithqala dzarratin khairai. Nah, ini juga ditahan dulu sebelum menuju huruf ya. Khairai yarah. Khairai yarah. Jadi rohnya itu hak besar di ujungnya, jadi agak suaranya agak dibesarkan sampai di pangkal tenggorokan. Jadi mari kita baca. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ayat yang terakhir adalah ayat 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ditahan dulu. Dzarrat.
surat. Silakan anak ustazah untuk menghafalkan surah ini. Semoga Allah mudahkan semua anak ustazah.